Arga Pratama, sudah 3 tahun kita menikah. Siapa kau anggap aku ini? Aku benci wajah perempuan sepertimu. Jijik. Tuan Pratama, Ibu Lestari kambuh lagi. Bank darah kosong. Tidak bisa operasi. Jangan lari. Nisa Wijaya, kau berani kabur? Kenapa tidak? Tubuhku dikuras darah? Dibiarkan saja? Jangan lupa Nisa, saat nikah dulu sudah jelas. Kau mau uangku, aku butuh darahmu. Arga Pratama! Apa kalian anggap aku manusia? Bulan ini sudah minta darah lebih dari 3 kali. Arga Pratama, 3 tahun ini, darahku habis dikuras perempuan itu? Nyawanya berharga? Nyawaku tidak? Banyak bicara, ujungnya cuma minta duit. Kali ini, 100 juta yuan cukup? Arga Pratama, kau tak paham. Aku menikahimu cuma demi uang? Aku menghinakan diri. Hanya agar kau melihatku. Mencintaiku. Nisa, dapat uang tapi ingkar janji. Mau lari kemana lagi? Arga, jangan paksa aku. Sekalipun mati, takkan kusumbangkan darah untuk Maya Lestari. Hah! Mau mati? Tunggu dulu, sampai operasi Maya selesai. Arga Pratama, aku istrimu. Kok tegas sekali perlakukan aku begini? Jangan, tolong jangan. Jangan, aku bisa tewas. Jangan, jangan. Jangan. Tuan Pratama, darah yang sudah diambil sudah cukup untuk operasi. Bisa minta sedikit lagi untuk cadangan? Seperti yang Tuan perintahkan. Namun jika saya teruskan, nyawanya terancam. Sudahlah, operasi lebih penting. Kembali ke rumah sakit saja. Baik. Jaga dia. Jangan izinkan dia keluar kamar sampai operasi selesai. Nisa, cepat bangun masak. Kau kira anakku menikahimu untuk jadi si pemalas yang numpang makan? Mau bunuh aku pakai garam? Dasar perempuan. Lihat dirimu yang tak berguna ini. Nempel pada anakku cuma demi uang. Masak saja tak becus. Kepalaku sungguh pusing. Tanganku tak ada tenaga. Mungkin tak sengaja kebanyakan garam. Masih berani memukul? Memang kau yang kupukul. Lihat masakanmu ini. Mau dimakan manusia atau anjing? Dasar perempuan. Bohong dan pura-pura sakit lagi. Siapa percaya? Saat menghamburkan uang anakku. Bukan begini rupanya. Sudah kukatakan aku tidak sengaja. Mari, cicipi sendiri makanan sampah buatanmu. Makan sampai habis. Yang jatuh di lantai juga habiskan saja. Berani-beraninya menyanyiakan makanan keluarga kami. Nanti aku hajar kamu sampai babak belur. Makan. Arga Pratama. Kamu menganggap pernikahan kami 3 tahun lalu itu apa sebenarnya? Kamu dan keluargamu memperlakukanku. Bahkan tidak lebih baik dari si manis sekalipun. Jadi Nyonya Pratama pun lalu apa? Saat aku sakit, dia paling peduli daripada siapapun. Lalu kamu sekalipun mati, pun dia takkan mau melirikmu. Mohon maaf, dari hasil pemeriksaan ulang, operasi kemarin dulu hasilnya kurang baik. Perlu segera diatur operasi lagi. Masalahnya, waktu operasi kemarin dulu terjadi perdarahan hebat, semua kantong darah cadangan sudah habis terpakai. Arga, aku belum menemukan orang yang menolongmu dulu. Aku belum mau mati.
Tenang, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Arga, Halo, Arga Pratama, mari kita bercerai. dokter bilang Maya belum benar-benar lepas dari bahaya. Kamu sekarang juga datang ke sini. Butuh berapa banyak uang? Sebut saja harganya lagi. Tuan Pratama, Ibu Lestari kambuh penyakitnya. Harus segera dioperasi. Apa? Sekarang juga, cepat turun ke sini tanda tangani perjanjian cerai. Kalau tidak, tunggu saja mati. Nisa, cepat ikut aku masuk untuk donor darah. Arga Pratama, bercerailah. Apalagi akal bulusmu kali ini? Kali ini berapa banyak uang yang kamu mau? 100 juta rupiah masih kurang ya? Aku tak setuju cerai. Jangan mimpi. Kau mau aku lihat darahku kau habiskan? Surat cerai? Jangan sebut itu lagi. Kau sudah lama selingkuh dengan Maya, kenapa masih ganggu aku? Hubungan kami tidak begitu. Arga Pratama, sudah begini, kau masih bohong? Kau pikir aku percaya? Aku mau cerai. Biarkan kau dan Maya, pasangan selingkuh itu. Kau boleh caciku, tapi jangan hina Maya Lestari. Aku menghinanya? Sekarang aku masuk. Biar kau lihat wajah asli si Maya yang suci dan mulia itu. Tuan Pratama, akhirnya datang. Nona Lestari pingsan. Perlu operasi segera. Nisa Wijaya, kau dengar? Cepat sumbang darah. Tenang. Sudah sadar, tamparanku ternyata lebih manjur dari darah. Arga. Nisa kenapa? Kenapa dia pukul aku? Nisa, gila kau. Maya masih sakit. Pasien setegang ini? Sebulan 4 kali operasi kan? Kelihatan lebih segar dari aku. Nona Nisa, maksudmu apa? Kamu bilang aku pura-pura sakit menipu Arga? Pura-pura atau bukan, kita berdua tahu. Arga Pratama, aku mau donor darah, tapi harus ada konsultasi tim ahli. Arga, jangan konsultasi tim ahli. Aku tak mau lebih banyak orang tahu penyakitku. Baiklah. Tidak akan ada konsultasi tim ahli. Kamu masih sakit. Jangan nangis. Arga Pratama, otak itu hal yang berguna. Sayang kamu tidak punya. Kamu, Tuan Pratama, operasi sebelumnya semua atas permintaan Nona Maya sendiri. Kata dia ingin cepat lepas dari derita penyakit. Arga, aku cuma takut mati. Tiap malam aku tutup mata, terbayang lagi Rio tewas terbakar. Maafkan aku. Kamu jangan urusi aku lagi. jangan bicara bodoh. Aku sudah janji pada Rio akan menjagamu. Tapi Nona Nisa hari ini, dia tampaknya sangat marah. Apa dia tidak mau donor darah untukku? Kalau begitu ke depannya aku bagaimana? Bukannya dia hanya mau uang? Kasih lebih banyak saja. Hari ini pulang saja dulu. Setengah bulan lagi datang untuk donor darah. Jadi, apa kau masih percaya dia? Aku tak akan datang. Kali ini kubayar 6.780 juta rupiah. Cukup kan? Sudah sampai situasi seperti ini, dia masih mengira aku hanya demi uang. Arga Pratama, aku mau bercerai. Sekalipun aku mati, tak akan kuserahkan setetes darah pun lagi untuknya. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Tanpa status Nyonya Pratama, kau bukanlah apa-apa. Aku tak akan setuju bercerai. Jangan ancam aku dengan ini. 3 tahun pernikahan, dia tak pernah memandangku selembut itu. Ternyata, inilah perbedaan dicintai dan tidak dicintai. Wah, Nona Wijaya. Kau masih ingat sahabat baikku ini? Rina Hartono, aku mau bercerai. Akhirnya kau sadar juga. Katakanlah kau ini Nona Wijaya yang terhormat, putri grup Wijaya. Nikah turun dengan Arga Pratama, sudah termasuk nikah rendah, masih mau berkorban dan mengalah. Bikin kesel banget. 3 tahun pernikahan, Kupikir dengan mengorbankan segalanya, merendahkan diri sampai titik rendah, akan bisa menyentuh hatinya. Tapi pada akhirnya, hanya jadi bahan tertawaan. sekarang kau di mana? Aku jemput. Kalau ayah dan kakakmu tahu, pasti senang bukan main. Aku masih harus ambil sesuatu dari keluarga Pratama. 2 hari lagi aku menemuimu. Oke,
Siap selalu menyambut kedatangan Ratu Wijaya. Nisa Wijaya itu, mana bisa dibandingkan denganmu? Dia menikah ke keluarga Pratama, kan mencari pelindung kaya. Cuma incar uang putraku. Selama ini bodoh dan malas. Setiap sebut namanya, aku marah sekali. Tante jangan marah dong. Dia selalu minta uang ke Arga. Mungkin ada alasannya ya. Alasan apa coba? Dia itu memang matre. Dia orang tuanya saja tak berani bawa ke sini. Mungkin orang kampungan dari mana. Dia sendiri merasa malu. Kemarin malam menginap di mana? Kau tak ada. Siapa yang masak untukku? Mau bikin aku mati kelaparan? Kau ini menantu keluarga Pratama? Kenapa selalu bikin tante kesal? Kenapa kau ada di sini? Arga bilang rumah sakit terlalu berisik. Tak baik buat istirahat. Jadi dia jemput aku tinggal di sini sebentar. Oh, bagus. Kami belum cerai. Dia sudah berani menempatkanmu di rumah. Laki-laki perempuan. Siapa kau ini? Berani menghina putraku dan Maya? Rasanya kau memang perlu dihajar. Berani pula nginap di luar main-main. Kalau jago, jangan kembali lagi. Aku sudah putuskan untuk bercerai. Sekarang aku akan segera berkemas. Lalu, dia akan pernah kembali lagi. Dulu di kerusuhan, dia yang selamatkan aku. Aku langsung jatuh cinta padanya. Kutinggalkan segalanya untuk menikahinya. 3 tahun, hidupku hanya berpusat padanya. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Sekarang, saatnya akhiri lelucon ini. Kau benar-benar pergi, ya? Tiba-tiba punya hati? Sudah tak mengincar uang anakku? Tapi kenapa lama sekali di dalam? Jangan-jangan ambil barang kami? Nona Su jangan-jangan jahil? Dia yang melarat ini? Mana mungkin tangannya bersih? Nyonya, kalung yang Tuan Fu siapkan buat Nona Chow hilang. Nilainya 10 juta. Sudah kuduga. Kau si pembawa sial memang licik. Langsung tunjukkan belang. Keluarkan kalungnya. Aku tidak ambil. Masih berani membantah? Kepala rumah tangga. Geledah dia. Panggil polisi. Tangkap si pencuri. Ini segera. Berani kau? Mustahil tidak ketemu. Pasti pencuri ini yang ambil. Tante, mungkin sembunyikan di badannya? Betul. Kepala rumah tangga. Buka pakaiannya. Harus temukan kalungnya. Nona Su, lebih baik serahkan. Jangan sampai memalukan diri. Sudah aku bilang aku tidak mencurinya. Kenapa kalian tidak pernah bisa menghargai orang? Kamu yang cuma mimpi, ingin masuk keluarga kaya rendahan, pantas bicara soal harga diri? Kalungnya serahkan sekarang, cepat pergi. Bau kemiskinan. Jangan kotori lantai keluarga Fu. Berani sekali, masih berani menghindar? Bagus kamu pulang, nak. Perempuan ini, dia mencuri. Ada apa? Dia ambil kalung yang kamu beli untuk Wan Rao. Bukannya dulu dia bilang suka. Menurutku, dia pasti mau jual untuk dapat uang. Oh. Kalungnya ada padaku. Aku tadi mau kasih ke Wan Rao, tapi lupa. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku kira itu dibelikan untukku. Bahkan kasih isyarat kalau aku suka. Ternyata untuk Xiao Wan Rao. Ya Chuan, nggak perlu repot-repot seperti ini. Kalau Nona Su suka, berikan saja padanya. Lihatlah Wan Rao. Dia tak seperti perempuan matre itu. Sangat berbeda. Ambil. Ini cuma salah paham. Fu Yechuan, aku bukan tempat sampah. Tak mau barang buangan? Surat perjanjian cerai sudah, kutaruh di lantai atas. Tanda tangani saja. Bu, kenapa tadi perlakukan Sunan seperti itu? Aku cuma kalap. Dia sering pura-pura minta kasihan di depanmu. Bukankah aku sering dizaliminya? Ibu, dia masih berani menyakitimu? Waktu aku sakit, aku masak untuknya. Dia malah meremehkan. Melempar mangkuk ke arahku. Aku malu memberitahumu hal ini. Benar. Benar, nak. Terlalu banyak kejadian buruknya. Cepatlah cerai dengan wanita ini, supaya ibumu lega.
Kapan kamu belajar minum alkohol? 3 tahun lalu. Sejak saat kamu tidak pulang, aku sudah belajar. Baru beberapa hari tidak pulang, kamu sudah mabuk-mabukan bersama pria lain. Kamu letakkan suamimu di mana? Urusanmu apa? Apa hubunganmu denganku? Aku tidak tanda tangani surat cerai. Nisa Wijaya, aku bagi tahu kamu, pernikahan ini tidak akan kuceraikan. Arga, salahku sendiri, membuat Nona Wijaya salah paham dengan kita. Aku akan jelaskan hubungan kita, supaya kalian berbaikan. Kamu tidak tahu kan, sebenarnya aku... Kamu dan Arga Pratama apa hubungannya sebenarnya? Hubungan? Tentu saja Arga suka padaku. Dulu kalau bukan untuk menyediakan darah buatku, mana mungkin dia menikah dengan orang sepertimu? Jujur saja, hari ini Arga menyuruhku untuk memberitahumu. Dia tidak mencintaimu. Dia bermimpi ingin bercerai darimu. Menikah dengan orang sepertimu adalah noda seumur hidupnya. Aku ingin kamu hilang, agar Arga hanya menjadi milikku sendiri. Nisa, kamu mau membunuhku? Coba saja. Kamu berkorban, 3 tahun pun bagaimana? Selama aku ada, yang dia sukai selalu aku. Arga, tolong. Nisa Wijaya mau membunuhku. Kamu mau apa sebenarnya? Arga Pratama! Kalau aku bilang dia yang mendorongku, kamu percaya? Jangan berbohong lagi. Maya dia masih sakit. Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Tidak percaya? Kalau begitu aku bunuh dia. Habiskan kalian berdua yang berselingkuh ini? Nisa, jangan gila lagi. Kesabaranku ada batasnya. Kalau tidak tahan, jangan tahan. Kalau tidak suka, cepat cerai saja. Arga, sudah ku jelaskan ke Nona Su, kau jaga aku karena Rio minta tolong. Tapi dia tak percaya, malah kira aku bohong. Dia mau bunuh aku. Aku terlambat datang. Nanti jauhi dia. Kau akan cerai dengan Nona Su? Cerai urusanku dengannya, tak usah kau urusi. Aku juga takkan cerai. Ayah, Kenapa Nisa nangis? aku mau cerai. Setelah cerai, keluarga kita pasti sanggup hidupi kau. Nisa, kita sudah setuju dulu. Waktunya kita kasih 3 tahun. Sekarang dia tak cinta padamu. Kau harus pulang warisi perusahaan. Sekarang patuhi janjimu. Aku takkan bodoh lagi. Demi cinta buta. Abaikan nasihat, tinggalkan status konglomerat. Itu salahku. Arga, selamat tinggal. Halo Rina. Aku beli kue favoritmu. Merayakan cerai. Malam ini, kita minum sampai mabuk. Ini Nisa yang diusir keluarganya? Setelah bercerai, Arga akan menikahiku. Katanya dia sudah lama menunggu hari ini. Akhirnya bisa lepas darimu. Dia janji akan adakan pernikahan mewah untukku. Biar seluruh dunia tahu, akulah Nyonya Pratama yang sejati. Nyonya Pratama, kalian berdua lebih baik bersatu selamanya? Kamu sanggup beli kue di sini? Ah, aku lupa. Uangmu semua dari Arga. Cewek matre seperti kamu, berhak apa mencelaku? Tak perlu bicara dengan wanita simpanan sepertimu. Selama ini aku berutang pada keluarga. Nanti saat ayah dan kakak pulang, pasti akan lebih kutemani. Arga, makan yang banyak. Halo? Halo, ini dengan Tuan Pratama. Istri Anda kecelakaan. Perdarahan hebat, butuh darah segera. RS kami tak punya golongan darah langka. Pasien tak sadarkan diri. Ikut aku ke rumah sakit.
Tuan Pratama, akhirnya Anda datang. Nyonya Pratama di meja operasi. Butuh darurat 600 cm kubik darah. 600 cc itu jumlah donor normal. Tak akan terlalu membahayakan tubuh. Nyonya Pratama tunggu darah ini untuk selamatkan nyawa. Maya. Nisa, dia... Arga, silakan ambil darahku. Biar aku mati ketemu Rio. Cuma aku nggak bisa bantu kamu cari orang yang selamatin kamu dulu. Nggak boleh. Aku janji sama Rio, nggak akan bikin kamu celaka. Dokter, udah minta perawat cari darah. Sementara ini, kamu harus selamatin nyawanya. Dok, darahku langka. Berapapun darah Nisa butuh, aku kasih. Dok, tolong selamatin dia. Aku mohon. Aku bersujud, dok. Tolong selamatin dia, dok. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Pergi. Kamu siapa? Kenal Nisa? Kamu kenal sama Nisa gimana? Aku nggak pernah lihat kamu. Jangan-jangan dia punya gigolo? Omonganmu sampah. Cocok tuh sama Sundal. Hubungan aku sama Nisa. Nggak urusan kamu. Pilihan katanya. Berani lakuin, takut dikomenti? Ibu Wijaya udah lewati keadaan kritis. Dipindah ke ICU. RS cuma izin satu pendamping. Siapa yang mau? Aku. Aku suaminya. Arga, kepalaku pusing banget. Tolongin aku. Arga Pratama, urus Sundalmu itu. Kamu nggak pantas jadi suami Nisa. Ayo pergi. Dimas. Kenapa bolos kuliah di luar? Lantas kesini buat apa? Sudah seminggu, nanti tidak lulus. Kan aku dengar kakak cerai. Senang, jadi aku cepat-cepat pulang. Kak. Aku rindu kamu. Kamu? Aku rindukan adik ini. Tapi aku tidak mau jadi adik. Kamu pulang pun bagus. Kak Rio sudah tiada 3 tahun. Kamu pulang, pas bantu Paman Saputra di Raja Wali Emas. Bantulah dia sedikit. Siapa mau bantu si tua itu? Aku pulang demi kakak. Sudah seminggu, Arga Pratama tak pernah datang. Dia benar-benar tak peduli nyawaku. Hanya Maya Lestari di hatinya. Kak. Rina Hartono sudah ajukan gugatan ceraimu. Sampah itu putus saja cepat. Kedepannya ada aku. Tak ada yang bisa sakiti kakak. Umur masih muda, omongannya sudah besar ya. Kamu begitu bersemangat. Kakak kasih tugas. Tugas apa? Aku rasa kecelakaan ini bukan kecelakaan biasa. Bukan kecelakaan. Kemarin, Ibu Presiden Direktur Grup Pratama, Nisa Wijaya, resmi gugat cerai. Pengacara Ibu Wijaya bilang, hubungan mereka sudah retak, mediasi gagal, hanya bisa lewat. Siapa yang memberanikannya? Malah berani sampai ke pengadilan. Dia tidak punya malu. Keluarga Pratama masih punya harga diri. Arga sudah tanda tangani perjanjian cerai. Tinggal tunggu dia keluar rumah sakit untuk prosesnya. Nona Wijaya terlalu tergesa-gesa. Mungkinkah? Katakan saja apa itu. Bicara begini tentang Nona Wijaya tak pantas. Tapi hari itu di rumah sakit, ada mahasiswa cowok yang menemuinya. Hubungannya dengan Nona Wijaya sangat akrab. Cantik, saya khawatir uang Arga akan habis. Nisa Wijaya perempuan itu? Pantas mau cerai cepat-cepat. Ternyata selingkuh dengan buaya darat. Dasar perempuan takkan kubiarkan. Nona Wijaya keterlaluan sekali. Arga begitu baik padanya. Reporter Santoso. Segera sebarkan beritanya. Nisa Wijaya ini berselingkuh saat masih menikah, menyokong mahasiswa. Arga Pratama keterlaluan. Menyebar kabar kamu berselingkuh. Sekarang internet penuh hinaan padamu. Lihat komentar di platformmu, hinaannya keji sekali. Cuma menuduhku mata duitan. Menghina aku memaksa masuk keluarga Pratama. Mengejek aku tak pantas untuk Arga Pratama. Tidak apa, aku sudah terbiasa. Selama 3 tahun, teman-teman Arga, hingga keluarganya, bukan selalu menghina saya begitu. Putri keluarga Wijaya terhina seperti itu. Aku kesal banget. Lalu apa rencanamu? Santai saja. Aksi utamanya baru dimulai. Sekarang, netizen sedang membenci Nisa Wijaya habis-habisan. Kayak gini nih. Sampai dia mampus. Ibu hebat banget. Nona Wijaya ini keterlaluan. Masa tega pakai duit Arga buat nafkahin pria lain? Tak sangka dia tipe kayak gini. Si miskin tamak uang. Apalagi yang nggak bakal dia lakukan? Siapa suruh sebarkan berita sembarangan?
Nisa masih di rumah sakit. Dia, Nah, ini demi kebaikanmu. Kita tak bisa terus-terusan lihat dia ngabisin uangmu. Pelajaran ini belum seberapa. Nisa, dia... Kenapa? Pengacara Ibu Wijaya terbitkan pernyataan, mengatakan pernikahan mereka putus. Karena Tuan Pratama selingkuh dengan Maya Lestari. Ada bukti foto dan keterangan. Sekarang semua orang di internet mencela aku. Bahkan memuji Nisa Wijaya juga. Nisa Wijaya yang sialan itu, berani sekali dia mengunggah foto itu. Perempuan ini berani sekali. Anakku astaga. Lihat perempuan ini. Berani-beraninya menghina namamu seperti ini. Arga, aku dan kamu tidak ada hubungan. Bagaimana bisa Nona Wijaya berkata begitu? Kalau Rio tahu soal ini, bagaimanapun juga, kalian tidak seharusnya berlaku gegabah tanpa izin dan memfitnah Nisa Wijaya. Ibu, mulai sekarang si Ibu dilarang keras menggunakan kesempatan pertama dalam bentuk apapun. Halo, Presiden Direktur Pratama, di internet, Bapak dan Nona Lestari sedang dicela karena perselingkuhan dalam pernikahan. Bahkan harga saham perusahaan kita juga terdampak. bukannya sudah kuminta untuk menghapus semua berita di internet? Departemen Hubungan Masyarakat kalian ini ngapain saja? Hiburan Raja Wali Emas sudah sejak awal memberi peringatan. Tidak ada satu pun yang boleh dihapus. Hiburan Raja Wali Emas adalah pemimpin utama di industri hiburan. Tidak ada yang berani menentang mereka. Kapan Nisa Wijaya bisa menjilat hiburan Raja Wali Emas? Dia di mana? Masih di rumah sakit? Presiden Direktur, kami tidak menemukan nyonya. Sistem kamera pengawas di rumah sakit tiba-tiba disusupi 10 menit yang lalu. Kami tidak bisa melacak kemana dia pergi. Kari, meski harus membalik kota barat sekalipun, temukan dia dan bawa ke sini. Kak Reza, tenang-tenang aja, Kak. Langsung kasih aku jadi wakil presiden direktur. Nggak takut anak buahmu bikin grup Wijaya bangkrut? Ya ampun, masa aku nggak kenal adik sendiri? Dulu pas masuk pasar Eropa pun, kan kamu yang pimpin. Sekarang kamu pasti tetap mampu. Makasih, Kak. Aku pasti kerja maksimal. Jalani aja dengan percaya diri. Aku sama ayah selalu dukung kamu. Siap. Kak. Aku balik kali ini nggak mau rame-rame. Gimana dong? Apa bisa sembunyikan identitasku dulu? Terserah kamu deh. Sudah berkorban 3 tahun. Akhirnya bisa selesai juga. Kok tiba-tiba bawa bunga? Jangan-jangan kamu berulah lagi? Pengen dibantu beresin? Nyatanya kakak yang ngerti. Nih, dalam beberapa hari ini, aku harus ikut acara malam bisnis. Orang tua di rumah maksa aku datang. Acara malam bisnis model gitu. Harus bawa tumpangan cewek. Aku masih sibuk di kantor. Gimana kalau aku telepon Rina Hartono buat kamu? Wah, mana bisa. Tuan Muda Saputra yang kedua ini harus bawa cewek tercantik sejagat raya. Paling ayu, selain kakak. Aku nggak kepikiran orang lain. Jadi, berikan aku kesempatan ini, Kak. Nisa. Hahaha, oke deh. Melihat buket bunganya, aku setujulah untuk sekarang. Tapi ingat, panggil aku kakak. Dasar bocah. Oke. Kakak, Ayo. tunggu 3 tahun. Nisa beruntung tak mati. Tapi akhirnya dia bercerai dari Arga. Gelar Nyonya Pratama hanya milikku. Kak. Perlu ku bantu urus mereka? Orang sembarangan macam ini. Tak perlu Tuan Muda kedua Saputra turun tangan. Arga, lihat itu Nisa Wijaya. Di sampingnya lelaki itu. Dia cepat sekali cari pengganti. Nisa Wijaya, kau... Aku dengan Presiden Direktur Pratama belum sedekat itu. Tolong panggil aku Nona Wijaya. Nisa Wijaya, kenapa kau di sini? Kau cuma bekas istri yang diusir keluarga konglomerat? Pantas hadir di acara kelas atas begini? Petugas keamanan. Benar, panggil petugas keamanan. Usir si tukang sapu. Mulut kotor ini keluar. Lelaki benalu ini maksudnya siapa? Mata buta? Aku ibu kandung Arga Pratama. Nyonya Pratama, cari gara-gara juga harus lihat tempat. Ini pesta kelas atas. Nona Wijaya cepat sekali cari pengganti. Masih anggap Arga ada? Jangan lupa, uangmu semua darinya. Aku mau datang dengan siapapun, itu urusanku. Kamu si pelakor yang berselingkuh. Urusan apa ini? Berdiri di sini menambah api? Masih kurang dimaki? Aku? Jangan bicara denganku. Aku tak mau seperti Direktur Pratama, merendahkan martabat, untuk berurusan dengan orang sepertimu. Ayo pergi, Rio. Arga, lihat Nisa.
Dia suruh orang makiku di internet, aku tahan saja. Di tempat umum pun dia berkata begitu padaku. Si miskin hina ini, pantas dihajar. Menurutku, mana ada dia memelihara benalu. Jelas-jelas sudah cari pengganti. Selama ini cuma perempuan murahan tak tahu malu. Rio, itu bukan putra Bapak Saputra dari Raja Wali Emas? Makanya Raja Wali Emas bantu Nisa menyebarkan berita. Mereka baru bisa begitu mesra. Nisa, masih ada berapa banyak yang tidak ku ketahui? Nisa! Kamu datang ke pesta ini demi Arga, kan? Kami sudah bertunangan. Lupakan saja harapanmu. Maya! Sekarang seluruh dunia tahu kamu si pelakor. Bagaimana? Senang tidak hari-hari belakangan ini? Nisa, gelar tidak penting. Perasaanlah yang paling penting. Aku dan Arga bisa sampai akhir. Kamu bisa... Rupanya soal bar, belum memberimu pelajaran ya? Mari kita coba lagi. Lihat siapa yang akan dia percayai. Nisa, Arga, baik-baik saja. Arga. Jangan salahkan Nisa. Aku yang minta maaf. Dia tidak memaafkanku. Pasti dia masih menyalahkanku. Dia tidak sengaja mendorongku, Arga. Arga. Dia mengeluarkan banyak darah. Dokter, ada dokter di sini? Bosan. Dimas, ayo kita pergi. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan mendonorkan darah untuk Maya? Bibi, kamu bicara apa? Hanya sedikit darah saja. Kenapa pelit sekali? Lagi pula, dia yang melukai Maya. Bukankah dia harus bertanggung jawab? Sudah berapa tahun ini? Aktingmu ini? Kenapa tidak ada kemajuan? Nisa, setiap kali kamu mendonorkan darah, Arga selalu memberimu uang. Kenapa setelah bercerai, kamu masih mengejar-ngejar dia? Kamu bahkan menuduhku. Apa kamu begitu pelit? Sekarang, semua orang akan tahu. Nisa adalah wanita yang hanya mencari kemewahan. Hal yang tidak pernah kulakukan. Hanya bisa aku akui jika memang dilakukan. Jangan terlalu banyak acting. Sekarang, aku mengaku. Arga Pratama. Sudah berapa tahun dia memainkan trik ini? Kamu masih percaya sekarang? Kamu yang menariknya. Arga, tidakkah kamu lihat? Apakah Nona Wijaya membenciku? Kamu masih tidak percaya padaku? Kalau Kak Rio masih ada, dia pasti akan percaya padaku. Nisa, kamu berubah. Arga. Itu karena kau tak pernah mengenaliku. Oh ya, akan kuberi hadiah besar lagi. Arga. Ini 3 tahun. Imbalan yang kau beri setiap kali aku donor darah. Kini ku kembalikan semua. Ambil saja. Kau kira aku menikahimu hanya demi uang? Uangmu tak kuhargai. Kalau bukan demi uang, lalu demi apa? Sialan Nisa, dia simpan uangnya lalu dilempar-lempar. Sungguh menghina. Perempuan ini, kenapa kecelakaan tak merenggut nyawanya? Jangan pergi. Tuan Pratama, tolong jaga sikap. Aku hanya ingin tahu, apakah dulu kau yang menyelamatkanku? 3 tahun ini, aku terus mencari orang yang menolongku saat kerusuhan. Menyelamatkan nyawaku. Sosok Nisa tadi mirip dengannya. Kalau memang aku, lalu bagaimana? Hubunganku dan Arga seharusnya berakhir. Dia cinta Maya, bukan aku. Aku tak ingin berhubungan lagi dengannya. Bukan aku. Arga, tolong jaga sikap. Pak Arga, Anda dan Nisa sudah bercerai. Tidak ada hubungan lagi. Jangan ganggu dia. Lalu Anda siapa? Siapa saya tak penting. Yang penting, antara Anda dan Nisa, tak ada hubungan lagi. Oh ya, perkembangan sampai hari ini, saya juga berterima kasih. Presiden, Direktur, Pak Arga. Arga. Nona Wijaya sudah naik kelas. Dia bahkan tak peduli Anda. Kalau nanti dia... Arga. Arga. Pulang dan hadapi dia. Halo? Cek kamera di taman. Lihat siapa yang berkelahi. Halo, ada apa? Mantan istrimu hebat ya. Udah deket dengan Dimas, karirnya top. Iya kan? Jago diranjang.
Kamu, Demi uang, dijual apa saja? Wanita kayak gini sih manis. Untung dulu kasih muka jelek. maksudnya, Dulu, malam pertamamu, keluar gara-gara Maya. Dia masih nelpon kamu. Nisa ini nggak tahu diri. Kami kasih pelajaran keras, biar dia tahu posisi. kenapa saya tak tahu? Waktu itu sibuk dengan Maya. Wanita cuma cari uang, mau bikin kamu suka. Mimpi di siang bolong. Cukup, jangan lanjut. Hari pernikahan, Maya kurang sehat, aku baru keluar. Mungkin seperti kata Nisa. Aku tak pernah benar-benar mengenalnya. Betapa menderitanya dia diam-diam. Halo, Pak Arga, rekaman CCTV sudah ada. Nona Maya yang menarik Nona Nisa. aku tahu. Oh ya, periksa apakah 3 tahun lalu Nisa juga mengalami kerusuhan itu. Aku curiga orang yang menyelamatkanku dulu adalah dia. Baik. Kok kamu datang? Aku mau jadi asistenmu. Ibu Arga bilang kamu sedang sibuk dan khawatirkan kesehatanmu. Suruh aku merawatmu. Tak usah, kamu urus saja dirimu. Arga, kamu masih marah soal taman? Gara-gara aku? Aku tarik Nona Nisa ada alasannya? Alasan? Aku dengar dari Nisa. Dia cuma manfaatkan Dimas seperti ATM. Dibuang kalau sudah bosan, persis seperti dulu padamu. Dulu, aku sering dengar Rio cerita soal Dimas, bilang dia khawatirkan adiknya yang polos. Aku geram lihat Nisa perlakukan Dimas begitu. Jadi karena emosi, aku coba halanginya. Dia bilang begitu. Iya, Hari itu Nisa berbeda. Nisa yang tertindas, Nisa yang dingin tegas, dan Nisa yang memakai saputra. Yang mana dirinya? saat itu aku kalap. Tapi ini keluarga Rio. Aku tak tahan lagi. Kalau kau tak percaya, aku pergi. Tak akan ganggumu lagi. Tak perlu. Selesaikan serah terima tugasmu. Nanti, aku ada acara amal. Untuk tanda tangan proyek, tolong persiapkan. Baik. Halo? Apa? Saksi kerusuhan dulu ketemu. Cocokkan fotonya. Lihat apa itu Nisa. Orang Arga, temukan saksi kerusuhan. Beritahu mereka, bilang belum pernah lihat Nisa. Buat Arga mulai curiga, yang selamatkan dulu adalah Nisa. Sedangkan aku ada, yang diingat Arga pasti aku, bukan Nisa. Maksudmu bukan Nisa? Mereka tanya Nyonya Pratama. Nyonya Pratama bukan Nona Wijaya. Benar kan? Ya, kenapa dengar Nisa bukan Nyonya Pratama? Aku gelisah dan kesal. Pak Pratama tertarik pada proyek AI kami. Suatu kehormatan. Pak Halim, syarat dari grup Pratama sangat menguntungkan. Saya yakin Bapak sudah lihat. Dibanding investor lain, Pratama yang paling cocok. Pak Pratama, ini Ini asisten khusus saya, asisten Lestari. Tolong ambil 2 minuman. Jika masih ragu, silakan langsung saja. apa Bapak keberatan? Bekerja dengan pihak ketiga? Siapa lagi? Grup Wijaya juga tertarik. Wakil Presiden Direktur mereka sudah diutus. Sebagai pendana tetap juri, siapapun mitranya nanti. Wijaya akan tetap terlibat. Maksud Bapak? Wakil Presiden Direktur baru di Wijaya? Benar, dia misterius. Wijaya merahasiakan identitasnya. Bahkan jenis kelaminnya. Tapi dia datang malam ini. Jika Pak Pratama tertarik, nanti saya perkenalkan. Baik Pak Halim. Kita lanjut di atas. Baik. Cepat sekali Dimas meninggalkanmu. Datang ke sini cari perhatian pria. Jual apa lagi kali ini? Untuk beli baju ini? Dan undangan ini? Jual darah lagi? Aku berbeda. Aku datang sebagai tunangan Arga Pratama. Lihat situasi ini. Siapa sudi memandangmu? Tak heran bau. Ternyata kau. Kau bilang siapa bau? Kau! Perempuan simpanan tak tahu malu. Kau mau jadi tunangan Arga? Apa urusanku? Pria macam dia ku tak mau. Nisa Wijaya. Kenapa kau di sini? Jangan-jangan mau menggoda anakku lagi? Tante tadi dia memakiku. Sudahlah,
Siapa mau anakmu? Aku sudah cerai darinya. Tak ada hubungan lagi. Berhenti bikin jijik. Pergi jauh. Lelang segera dimulai. Setelah urusan selesai, baru kita urus si licik ini. Lelang amal kota Jiang dimulai. Mari kita mulai. Dana lelang malam ini akan disumbangkan untuk program harapan. Berikut adalah sumbangan dari Ibu Lestari Wijaya, Grup Pratama. Batu Dara. Batu darah ayam ini barang antik berusia ratusan tahun. Ini harta kesayangan kakek. Kalau bukan untuk selamatkan reputasi keluarga Fu, aku takkan ambil diam-diam untuk lelang. Ibu jangan khawatir, tak ada yang tahu nilainya di sini. Nanti kita beli kembali dengan beberapa juta. Uang dan reputasi sekaligus didapat. Semua gara-gara Sunan itu. Kalau bukan karena dia menghasutmu dan dia cuan akhir-akhir ini, aku takkan main cara begini. Salahku juga dulu tak berjaga-jaga. Selama ini kukira dia orang baik. Baik, lelang dimulai sekarang. Harga bukaan, 3 juta yuan. 3 juta yuan. 3 juta yuan sekali. 10 juta yuan. Beraninya dia sayangi aku. Ibu, uangnya sudah disebar kemarin. Tak ada uang lagi. Dia sengaja naikkan harga kita. Perempuan Sunan itu. Tunggu nanti ku habisi. 10 juta yuan sekali. 11 juta yuan. 12 juta yuan. 13 juta yuan. 15 juta yuan. 20 juta yuan. Baik, 20 juta yuan. Nona masih akan ikut? 30 juta yuan. Mana mungkin? Bukankah dia yatim piatu miskin? Dari mana dapat uang sebanyak itu? 30 juta yuan pertama. 30 juta yuan kedua. 30 juta yuan ketiga. Selamat, Nona. Dana hasil lelang akan disumbangkan ke sekolah dasar untuk anak kurang mampu. Barangnya terbang. Ayah mertua pasti bunuh aku. Jangan tanda tangani. Ini milik keluarga Fu. Barang ini, saya yang menang lelang dengan harga 30 miliar. Nyonya Fu kalah lelang, langsung mau rampas? Ini negara hukum. Si kampungan miskin. Mana mungkin punya 30 miliar? Menang lelang tapi tak bayar? Itu ilegal. Jangan tertipu dia. Dia cuma perempuan penggoda. Baju yang dipakainya ini dibeli dengan uang jual darah. Seseorang yang cari uang pakai badan. Kau pikir layak dapat 30 miliar? Ini 6 miliar. Sisanya, grup Fu yang akan bayar. Barang ini saya bawa dulu. Baru pertama kali lihat lelang, boleh bayar cicilan. Kau! Pakai kartu saya. Sekarang batu darah ayam ini milik Nona Sunan. Nona Su, perlu kami panggilkan satpam? Kau! Sunan. Dari mana kau dapat kartu hitam? Jangan-jangan palsu? Atau kau curi punya siapa? Satpam. Lepas. Sunan, perlukah seperti ini? Tante begitu baik padamu, kau keterlaluan. Oh iya, ini minuman wakil presiden direktur Su untukmu. Lucunya Wan Roqiao, pasti tak menyangka bahwa wakil presiden Su adalah aku. Wakil presiden Su. Ya, aku baru bertemu dia. Dia minta aku ucapkan selamat untukmu. Jangan-jangan wakil presiden Su tidak kamu hargai? Kalau begitu sampaikan terima kasihku pada wakil presiden Su. Dasar bodoh, akhirnya jatuh ke tanganku. Aku ingat ada yang bilang di pesta, kamar wakil presiden grup Su nomor 332. Kamu kan suka menggoda pria? Akan kuperlihatkan pada semua orang bagaimana caramu menaiki ranjang wakil presiden grup Su. Kenapa mereka berdua bersama? Nansu sedang mabuk. Kartu kamarnya sudah siap. Rupanya dari dulu mau naik ranjang wakil presiden Su. Mau berburu kekayaan? Tak semudah itu.
Halo, reporter Wang. Ada berita panas di pesta amal malam ini. Kalau tak mau ketinggalan, datanglah ke kamar 332. Kamu, kenapa sudah bangun? Trik murahan memberikan obat. Hanya orang bodoh sepertimu yang bisa mikir begitu. Obat apaan? Kamu kebanyakan minum. Aku cuma bantu kamu istirahat. Sekarang cuma kita berdua di sini. Masih mau pura-pura? Pura-pura apaan? Kartu kamar ini apa? Apa kamu sudah lama mengincar wakil direktur Wijaya? Hah? Aku malah membantumu. Kamu harus berterima kasih padaku. Aduh. Wah, berani sekali ya. Kamu memberiku minuman berobat. Sekarang malah memanggil reporter ke sini. Nanti saat mereka tiba, Maya Lestari. Bukan cuma reputasi selingkuhan lagi. Kamu punya bukti? Reporter-reporter itu akan percaya kata-katamu? Bagaimana kalau aku bisa membantu Nisa Wijaya menjadi saksi? Arga, kok kamu datang? Dengarkan penjelasanku. Nisa Wijaya, dia... Jangan jelaskan lagi. Aku dengar jelas apa yang kamu katakan barusan. Arga, Nisa Wijaya yang menyuruhku bilang begitu? Kamu tidak percaya padaku? Sebelum aku marah, cepat pergi. Cepat pergi. Nunggu dilihat orang? Maya Lestari merencanakan ini untuk menjebakku. Kamu malah membiarkannya pergi? Maya Lestari sesaat tak waras. Untungnya tak terjadi apa-apa. Ini menyangkut grup Wijaya. Kalau jadi besar, siapapun tak enak. Masa aku tidak tahu siapa wakil direktur Wijaya? Jangan-jangan amarahnya dilampiaskan ke Nisa Wijaya. Juga tak baik. Aku kenapa ya? Semakin memperhatikan Nisa Wijaya. Kurasa kamu takut, Direktur Pratama. Aku mau istirahat di sini. Pergi sana. Kamu sungguh mau mendekati wakil presiden grup Wijaya begini? Demi uang segalanya rela. Berapa uang yang kau mau? Aku kasih. Ikut aku. Hidup seperti apa yang kuinginkan? Ada hubungannya apa denganmu? Cepat minggat. Aku tidak mau lihatmu lagi. Arga Pratama, masih punya muka? Arga Pratama, masih punya muka? Untuk apa keluar berpakaian begini? Bisa masuk angin. Kalau masuk angin bagaimana? Oh, aku tidak tahan dia mengganggumu. Hubunganmu dengan Dimas Saputra apa sebenarnya? Hubunganku dengannya? Urusanmu apa? Arga Pratama. Jangan suruh kuingatkan lagi, kita sudah cerai. Dimas Saputra itu playboy. Bukan pria baik. Kau bersamanya, kamu tak akan sanggup menghadapinya. Tuan Pratama sendiri orang baik apa? Jangan sampai kutemui lagi. Cepat pergi. Lihatmu saja aku muak. Nisa, Lepaskan. Dimas Saputra sebentar lagi keluar. Jangan ganggu kami di sini. Cepat pergi. Kakak. Akhirnya lalat-lalat menyebalkan itu pergi. Kita turun. Ayo. Entah Bima Halim, sudah dapat mitra belum? Tadi... Apa kau baik-baik saja? Arga tak sakiti kamu? Salahku, aku malas. Mampir ke kamarmu cuma untuk tidur dan mandi. Seandainya dari tadi aku temani kamu ke acara itu, ini tak akan terjadi. Tak apa. Aku takkan biarkan dia sakiti aku lagi. Arga marah sekali. Cuma karena takut aku buka aib Maya yang kasih obat itu. Sampai sekarang, yang paling dia pikir tetap Maya. Nah, akhirnya kau datang. Nisa menang lelang batu darahnya. Itu barang favorit kakek. Hilang, pasti repot nanti. batu darah? Berani-beraninya ambil barang kakek. Nekat sekali. Ini kan demi kamu juga. Nisa itu di mana-mana jelek-jelekin aku. Aku lakukan ini demi kamu dan nama grup Pratama. Ya, seperti itu. Nisa itu selalu kurang ajar sama kakek. Kurasa dia sengaja tipu ambil batu darah, pengen bikin kakek kesal. Aku akan usahakan ambil kembali batu darahnya. Pikirkan sendiri cara jelasin ke kakek. Nisa, katakan, berapa harga untuk batu darah itu? Aku terlihat butuh uang? Itu harta paling berharga, Tuan Besar. Kau juga tahu. Apapun yang kau mau, akan kuperolehkan. Baik. Nisa Wijaya yang tersenyum cerah seperti ini. Belum pernah kulihat sebelumnya. Aku ingin darah Maya Lestari. Darah yang kuberikan padanya selama 3 tahun ini, kuminta dia kembalikan semuanya. Kau gila. Itu akan membunuh Maya. Aku berjanji pada Rio Saputra, akan melindungi Maya Lestari bagaimanapun juga. Aku... Jadi tak tega? Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jangan halangi jalan. Presiden Direktur Pratama, tolong minggirlah. Ayo kita pergi. Nah, perempuan ini sudah merayu Dimas Saputra, bahkan pegang kartu hitam. Dia cuma perempuan yang jual diri untuk uang. Cukup. Aku akan buat Nisa Wijaya kehilangan muka. Biarkan semua tamu pesta tahu, dia barang kotor macam apa. Tuan muda kedua Saputra, akhirnya kau datang. Mana wakil presiden direktur Grup Wijaya? Bukannya janji akan kenalkan aku pagi ini? Aku sudah siap kerjasama. Mana orangnya? Direktur Halim,
Sang ratu selalu tampil terakhir. Barulah jadi klimaksnya. Mari saya perkenalkan. Ini Nisa Wijaya. Nona Wijaya adalah wakil presiden direktur baru. Grup Wijaya kami. Sambut dengan tepuk tangan. Apa aku tidak salah dengar? Perempuan ini wakil presiden direktur? Nisa Wijaya ini pasti memikat pria tertentu untuk dapat posisi ini. Kenapa kamu bicara begitu tentangnya? Nak, kan kamu tahu bagaimana dia memperlakukan ibumu di rumah. Jangan tertipu olehnya. Kamu tahu kan dia seperti apa? Wakil Wijaya, silakan ke sini. Betapa kebetulannya. Kurasa kalian berdua tak perlu kuperkenalkan. Syarat yang diberikan Presiden Pratama sangat menguntungkan. Semoga kerjasama kita bertiga lancar. Wijaya. Halo Wakil Presiden Direktur Wijaya. Kenapa kebetulan sekali? Ternyata Arga Pratama. Sudah, dia dan aku sudah asing. Kerja sama proyek cuma untuk cari uang. Halo Presiden Pratama. Bagaimana kalian berdua menari? Sebagai penutup makan malam ini. Kurasa cara terbaik, umumkan kerjasama kita. Tapi aku tidak bisa. Sulit menolak ajakan yang tulus. Terima dengan rasa syukur. Maaf Presiden Pratama, aku memang tidak bisa menari. Tidak apa-apa. Nanti juga terbiasa. Benarkah? Selama ini aku tak sadar. Arga, ternyata kau begitu lembut. Dulu aku mengabaikan perasaanmu. Aku tak tahu soal menelepon di malam pengantin. Ditambah lagi, aku dan Maya Lesari. Cukup. Aku tak mau dengar lagi kemesraan kalian berdua. Bukan urusanku. Dulu harapan terbesarku, yaitu berdansa bersamamu seperti ini. Nisa hari ini begitu cantik. Bagai mawar berduri yang indah. Arga Pratama, kau kurang ajar. Maaf, Nona Wijaya salah langkah. Aku menariknya karena takut ia jatuh. Dimas, kenapa buru-buru? Aku dan Nisa sudah melakukan segalanya. Jangan ragu untuk yang ini. Kau, Sudahlah Dimas. Anggap saja dicium asongan. Nisa kau, Arga Pratama, ku peringatkan kau, hubunganmu dengan Nisa sudah berakhir. Dia milikku sekarang, dia menerima caraku mendekatinya. Nisa Wijaya, tak tahu malu sekali kau. Sudah bercerai, masih terus mengincar anakku. Keluarga Pratama takkan menerima perempuan macammu. Beberapa hari tak jumpa. Si nenek tua ini masih asal ngoceh kotor ya. Ku beritahu padamu, jangan bermimpi di siang bolong. Dia tak gila ataupun bodoh. Mana mungkin memilih sampah manusia ini? Takkan kau akui, di hati anakku hanya ada Maya. Keberadaanmu cuma tukang donor darah untuknya? Seluruh dunia sudah tahu perselingkuhan anakmu dengan Maya Lestari. Apa yang kau katakan sekarang? Langsung mengukuhkan fakta dia berselingkuh dalam pernikahan. Harusnya kau katakan lebih awal. Kalian tak tahu ya, baju yang dia pakai, makanannya, barang yang dipakai, semua didapat dengan menjual diri, bergantung pada lelaki. Lihatlah dia berpakaian begitu. Yang tak tahu, mungkin mengira dia putri konglomerat mana? Ku beritahu kalian, dia Nisa Wijaya cuma si miskin papa. Tak ada mahar sebesar pun darinya. Saat di keluarga Pratama, setiap kali belanja, semua pakai uang anakku. Dia cuma pelayan. Di keluarga kami sepanjang hari, memasak, nyuci piring, bersih-bersih, bahkan urusan tukang kebun juga dikerjakan. Gitu saja keahlianmu? Bukan. Dia bahkan lebih rendah dari babu. apa yang kamu bilang tadi benar? Presiden Direktur Pratama memang... Aku, Presiden Direktur Pratama? Memang benar, lalu? Habis mau apa? Suruh Nyonya Pratama berlutut dan minta maaf? Atau suruh dia bersih-bersih, cuci baju, masak buat aku? Jadi pembantu? Atau mau usir aku pakai uang? Sebagai mantan istri yang miskin, tak punya mahar sebesar pun? Maaf. Mimpi. Seumur hidup aku takkan minta maaf padamu. Bahkan berlutut, jadi pembantu, ngawang aja kamu. cukup. Arga Pratama, kalau kamu tak bisa berbuat apa-apa, jangan pura-pura bersalah di depan orang. Permintaan maaf tak ada harganya. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjauh dari Nisa. 3 tahun lalu, mataku buta baru mau menikah dengan Arga Pratama. Tapi 3 tahun kemudian, tak mungkin aku buta lagi. Aku Nisa Wijaya. Biarpun harus merayu semua pria di dunia, tak akan peduli lagi pada Arga Pratama. Dengar, kalian tak hargai, aku yang hargai. Nah, aku... Diam. Di depanku pura-pura begitu malang, tapi di belakang begitu kejam padanya. Makanya dia ngotot mau cerai. Ternyata dia derita selama ini.
Apa dia masih cinta padaku? Bisa kasih aku kesempatan tebus salah? Halo Nisa. Hal-hal dulu. Aku tak tahu. Maaf buat kamu menderita. Tak tahu atau tak peduli? Pak Direktur, perkara masa lalu bukan bisa selesai dengan 2 kata. Ada urusan? Katakan. Tak ada? Aku tutup telepon. Jangan. Aku mau bahas project. Bisa kita buat janji? Baik. Jam 10 ke kantorku. Terlambat tak dilayani. Nisa, dulu aku tak tahu hargaimu. Kali ini, kasih aku kesempatan lagi. Aku akan tebus. Kamu sudah dipecat. Kembali ke rumah sakit. Arga, bukan begitu keadaannya. Dengar penjelasanku. Nona Lestari, aku janji pada Rio jaga kamu. Hanya karena dia pernah selamatkan aku berhutang nyawa padanya. Hanya itu, kalau tak nyaman di rumah sakit, hari ini aku kirim kamu ke luar negeri. Arga, sudah 3 tahun kita bersama. Seberapa tegas kamu? Aku tak mau ulangi. Baik. Hari ini aku datang kasih tahu. Aku sudah temukan penyelamatmu. Dia ada di Kota Barat. Mau temui? Ayo. Kenapa bawa bunga lagi ke kantor? Terlalu mencolok, nanti disalahpahami. Salah paham apa? Apa yang kukatakan di pesta tadi malam semuanya benar. Mulai hari ini, aku akan mengejar kakak. Jangan main-main. Daripada buang waktu, mending bantu Paman Cheng ngurus perusahaannya. Nisa Wijaya, di dunia ini nggak cuma Fuye Chuan. Kalau dia sudah keluar, kenapa nggak lihat aku? Cheng Yi, kita tumbuh bersama. Kamu tahu, aku selalu menganggapmu adik. Oh gitu. Kakak lebih baik menikah denganku. Dan menyayangiku seumur hidup. Wakil Presiden Su, Soal Cheng Yi tadi, saya masih ada pekerjaan. Bicaranya nanti saja. Oh, Wakil Presiden Su, orang dari grup Fu datang. Cukup tepat waktu. Suruh Fuye Chuan masuk. Wakil Presiden Su, bukan Presiden Direktur Fu. Yang datang, Siapa? Ketua Grup Fu. Suruh dia masuk. Sunan, pantasan kamu yang ajukan cerai. Rupanya sudah ada pengganti. Baru cerai langsung jadi wakil presiden grup Su. Aku meremehkanmu. Ketua Fu, dulu setiap minggu, panggil aku ke rumah untuk dimarahi. Sekarang sudah bercerai. Seharusnya kamu senang. Kenapa sekarang malah datang sendiri? Apa maksudmu? Kamu mau menghitung kejelekan masa lalu? Begitukah caramu bicara pada yang lebih tua? Ini perusahaan, nggak ada pembicaraan tentang senioritas. Ketua Grup Pratama, tolong bicara terang. Jangan buang waktu kita. Arga Pratama maksudnya apa? Minta janji denganku, tapi malah mengirim si tua ini. Nisa Wijaya. Barang antik itu harta paling berharganya. Sebut harganya. Berapa baru mau kasih? Barang itu tidak dijual. Sudah kukatakan. Berapapun harganya. Silakan sebut. Lewat peluang ini, tidak akan ada lagi kesempatan. Ketua Grup Pratama, saat perceraian dulu, aku tidak pernah minta sepeser pun dari keluarga Pratama. Sekarang juga tidak. Ku beri kesempatan, kamu tidak mau. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kau mau bagaimana? Reza Wijaya, begitu mendukung seorang wanita bercerai. Aku jadi penasaran. Ketua Grup Wijaya. Tahu tidak? Ketua Wijaya, putramu itu akhir-akhir ini bergaul dekat dengan seorang wanita bercerai. Kau tahu soal ini? Aku tidak tahu. Reza Wijaya sangat kompeten. Mirip dengan ketua dulu. Terhambat oleh wanita macam ini. Bisa-bisa urusan penting jadi kacau. Wanita bisa hambat urusan sebesar apa? Wanita ini tidak biasa. Baru bercerai, langsung diangkat Reza Wijaya ke grup Wijaya kalian jadi wakil presiden. Posisinya cuma selangkah di bawahnya. Menurutku, sebentar lagi dialah yang akan perintah grup kalian. Kau sebagai ketua tak peduli. Ketua Grup Pratama, urusi urusanmu sendiri. Aku yakin, pilihan Reza Wijaya takkan salah. Wah, ikannya kena. Keberuntunganmu bagus. Tapi, kau pikir bisa lolos begitu saja? Kau pikir pintu keluarga Wijaya mudah dimasuki? Surya Wijaya, caranya jauh lebih hebat dari bayanganmu. Ini tak perlu kau khawatirkan. Pokoknya pintu keluarga Wijaya ini, pasti ku masuki. Bodoh sekali. Lapor ke ayahku. Aku pulang ke rumah sendiri, kenapa sulit masuk? Benar-benar tak mau terima baik?
Baru mau terima buruk. Saya Nisa Wijaya. Saya mau bicara proyek dengan Presiden Pratama. Di mana dia? Wakil Presiden Wijaya, Presiden Pratama kami batalkan kerja hari ini. Sejam lalu pergi dengan Nona Lestari. Ini hasil pemeriksaan Aulia. 3 tahun lalu, saat dia kuliah di negeri Aruna, dia mengalami kerusuhan. Diculik perampok. Katanya, dulu seorang tentara dari negeri timur menyelamatkannya. Dia juga terluka parah. Aulia juga membantu menghentikan pendarahan tentara itu, menyelamatkan nyawanya. Kenapa bisa menjadi gila? Kejadian itu sangat mengganggunya. Bertahun-tahun ini, hidupnya pasti sulit. Aulia, bisa buka pintu? Akulah tentara dari negeri timur yang menyelamatkanmu dulu. Lalu kamulah yang menyelamatkanku. Aku ingin bertemu. Aulia, aku Maya. Jangan takut, aku di sini. Arga, Aulia sekarang gangguan jiwa. Dia tidak kenal baik padamu. Kalau kamu temui dia sembarangan, bisa membuatnya kambuh. Saya akan minta grup Pratama mencari dokter. Harus sembuhkan dia. Arga, aku benar-benar tahu salah. Aku bertahan di sini demi Aulia. Aku tahu, sang penyelamat ini sangat penting bagimu. Anggap saja ini balasanku padamu, ya. Baik. Sekarang Arga tidak akan pernah tahu kalau dulu orang itu adalah Nisa. Dan aku juga bisa tinggal. Perempuan Nisa ini tidak boleh dibiarkan. Kakak. Kakak. Jangan macam-macam. Bangun, Kak. Di akhir pekan aku mau tidur sampai mati. Bangun, ada keadaan darurat. Keadaan darurat. Dimas Saputra. Kakak, Kenapa kamu datang? pertanyaan apa itu? Kamar kamu, kenapa aku tidak boleh masuk? Nanti, aku bahkan akan tinggal di sini. Kakak, di pagi hari juga cantik sekali. Jangan main-main. Ada apa kamu datang? Cepat katakan. Kakak, tadi malam, ada orang di internet mengunggah banyak foto. Kamu yang kelewat intim dengan pria lain. Katanya gara-gara kehidupan pribadimu berantakan, maka kamu diusir dari keluarga Pratama. Ini saja yang terjadi? Masakan basi juga mereka goreng ulang? Kali ini berbeda. Di foto tidak hanya ada aku, tapi juga kakak laki-lakimu, Reza Wijaya. Mereka bilang, kamu mendapat jabatan Wapres Dir karena tidur dengan orang, dan di belakangnya, ambil uangnya untuk main serong di luar. Ini ada hubungannya apa dengan kakakku? Tadi malam, aku sudah minta hiburan Raja Wali Emas menangani keadaan darurat ini. Tapi ternyata tidak bisa dikendalikan sama sekali. Akun-akun penggiring opini itu, jelas ada yang menyuruh, mereka jelas-jelas ingin menghancurkan reputasimu. Para reporter itu sudah mengepung pintu rumahmu. Tidak bisa. Aku harus ke perusahaan? Nona Wijaya, bisa wawancara sebentar? Maaf sekali, tidak menerima wawancara. Maaf. Minggir, minggir, minggir. Nisa Wijaya, aku akan menghancurkan wajahmu. Yang menggoda ini. Nisa Wijaya, aku akan menghancurkan wajahmu. Yang menggoda ini. Kak! Kamu baik-baik saja? Nona Wijaya, sebenarnya kamu musuhin siapa sih? Bisa sampai pakai cara begitu kejam? Nona Wijaya, kenapa kamu dan Tuan Muda kedua Saputra keluar bareng dari rumah keluarga Wijaya? Nona Wijaya, boleh tanya hubungan Anda dengan Presiden Direktur Wijaya sebenarnya apa? Barusan yang menciprat pasti dia. Siluet orang itu. Kelihatannya seperti Maya Lestari. Pasti perempuan itu. Tadi malam, Rina, aku cek rekaman kamera pengawas. Ternyata, Maya Lestari yang otak-atik mobilmu. Kita laporkan polisi? Kalau sekarang laporkan, terlalu murahkan dia. Pergi ke perusahaan dulu. Selesaikan urusan penting. Halo? Presiden Direktur Pratama, laporan-laporan tentang Nona Wijaya di internet, semua perintah Ketua Grup Pratama. Opini-opini di internet sekarang, semua menuduh Nona Wijaya kehidupan pribadinya berantakan. Juga bilang Presiden Direktur Wijaya salah menilai orang. Harga saham Grup Wijaya telah turun 226 miliar rupiah. Saya ingin solusinya. Tim PR sudah bertindak, tapi hasilnya minim. Kalau Nona Wijaya mau bersama Tuan Pratama, tampil dan klarifikasi, opini publik mungkin bisa berubah. Dia akan bersedia keluar bersamaku klarifikasi. Memang hebat grup Pratama. Tak bisa rebut batu darah terang-terangan, main kotor dari belakang. Kamu sudah tahu? Arga Pratama, kalian tegal libatkan grup Wijaya. Hanya untuk menghancurkan aku? Kalian anggap Nisa Wijaya bisa ditindas? Nisa, ini bukan aku. Bukan waktunya bahas ini. Aku bisa bantu atasi. Asalkan kau... Harus apa? Harus minta maaf pada Ketua Pratama? Maaf. Nisa Wijaya tak sanggup. Aku tak bisa merendah begitu. Belakangan ini,
Nisa dijuluki habis-habisan di internet. Katanya, dia berani masuk kantor grup Wijaya saja nggak? Kayaknya hari ini, dia juga nggak akan datang. Sekarang dia kayak tikus yang dibenci semua orang. Masa ia datang ke acara kayak gini? Benar juga. Katanya si Tuan Besar, keluarga Wijaya bikin perayaan hari jadi segini meriah, biar terlepas dari Nisa. Sekalian, klarifikasi gosip dia sama Kak Reza. Nanti juga, dia akan serahkan batu darahnya dengan patuh. Nisa, berani-beraninya kamu kesini? Wah, bukannya ini Nisa Wijaya? Hindar apa lagi? Kami semua udah nungguin kamu. Nona, apa Anda akan menikah masuk keluarga Wijaya? Apa rasanya menikah lagi ke keluarga konglomerat? Nona Nisa, dikelilingi banyak pria, pasti bangga ya. Apa Dimas Saputra adalah cadangan nomor 1 Anda? Sudah, jangan tanya lagi. Semua tidak bisa dikomentari. Anda kan Ibu Presiden Direktur Pratama? Apa maksud perkataan Presiden Direktur Pratama barusan? Bisa jelaskan pada kami? Kenapa kamu datang? Emang gue nggak boleh datang? Siapa yang melarang? Ada tulisan di pintu. Nisa Wijaya dilarang masuk? Ini tempat apa? Kamu emang jaim sama kelas sendiri yang bobrok? Berkat kebaikan kalian? Reputasi gue sekarang, semua gara-gara kalian. Kalau emang mau bikin onar, mending jangan hari ini. Lagi banyak yang ngeliatin. Kalau bikin masalah, gue aja nggak bisa ngalahin. Ngalahin? Kapan lu pernah ngalahin buat gue? Lu takut gue nodain nama keluarga Pratama ya kan? Nisa, gue tahu lu benci gue karena gue lu ninggalin Arga. Tapi jangan carut di sinilah. Lu kalau gini, bikin malu dua-duanya. Siapa lu? Berani-beraninya nyindir gue? Gue sama Arga cuma pingin lu move on dan mulai lagi. Tapi ini lagi acara ulang tahun grup Wijaya. Kalau lu bikin rusuh, cuma bikin lu susah sendiri. Sekarang yang penting dijaga dulu citranya. Citra siapa? Citra kalian? Sehari-hari sok suci, tapi palsu banget. Jijik, Kayaknya, hari ini, kalian yang jadi tontonan. Enggak percaya? Lihat aja nanti. Arga, Nona Nisa. Maksudnya apa? Jangan-jangan dia mau balas dendam dan nekat berbuat sesuatu? Aku dan kau itu berbeda. Kalau bicara masih lancang, silakan pulang dulu. Presiden Wijaya. Presiden Pratama. Reza Wijaya dikenal bermetode keras. Bagaimana kalau dia urus Nisa? Dia, Presiden Wijaya. Hari ini pesta ulang tahun grup Wijaya. Jangan karena hal kecil. Acara besar perusahaan jadi rusak. Grup Wijaya jadi begini. Siapa yang berperan? Wajar saja keluarga Pratama. Begitu memaksa dengan mantan istri. Sepertinya Presdir Pratama sudah dekat kabar baiknya. Nona ini, putri dari keluarga mana, bisa membuat Presdir Pratama begitu setia? Aku dan Maya Lestari tak ada apa-apa. Sedangkan kabar burung Reza Wijaya dan Nisa Wijaya tak pernah berhenti. Mungkin Reza Wijaya sedang membela Nisa? Saya besar di luar negeri, paman tertua saya ketua perusahaan penerbangan. Grup Wijaya sangat kuat, Reza Wijaya juga orang luar biasa. Kalau dekat dengannya, Oh begitu. apa Presiden Wijaya kenal paman saya? Tidak. Tak pernah dengar. Presiden Wijaya sibuk? Saya ada yang ingin dibicarakan. Maaf, saya harus naik panggung. Walau aku tak paham apa yang dipikirkan Reza, tapi kalau grup Wijaya sengaja bikin Nisa kesulitan, apakah dia bisa tanggung akibatnya? Ada satu hal yang perlu aku klarifikasi di sini. Aku percaya teman-teman dan rekan-rekan reporter pasti penasaran tentang kabar yang sedang ramai di media tentang seorang wanita yang berhubungan erat dengan grup Wijaya, Nisa Wijaya. Sial, kelompok Wijaya benar-benar bikin masalah buat Nisa. Arga, kau mau apa? Nak, kau mau berbuat apa? Jangan sampai kau gegabah. Hanya demi wanita itu, Nisa. Grup Wijaya melawan Nisa. Itu salahnya sendiri. Siapa suruh dia keluyuran menggoda pria? Si manis? Keluarga Wijaya sehebat itu, pasti tak akan biarkan Nisa lepas. Ibu benar. Buat apa kau lawan grup Wijaya? Hanya demi wanita seperti dia? Diam! Aku mau berbuat apa, tak usah kalian ikut campur. Nisa sudah berkorban banyak untukku. Kini giliranku melindunginya. Kemampuan kerja Nisa di grup Wijaya tidak perlu diragukan lagi. Namun hubungannya denganku tidak seperti yang kalian kira. Lewat kesempatan ini, izinkan aku memperkenalkan Nisa. Dia marga Wijaya. Bernama Nisa Wijaya. Wijaya dari grup Wijaya. Dia adalah adik saya. Juga buah hati seluruh keluarga kami. Putri kesayangan. Di sini, saya umumkan mewakili ayah. Semua saham grup Wijaya atas nama ayah akan dialihkan ke Nisa Wijaya. Nisa Wijaya juga akan menjadi pemegang saham pengendali grup Wijaya.
dan ahli waris yang ditunjuk ayah. Tidak mungkin. Perempuan Nisa itu, mana mungkin putri grup Wijaya. Bahkan ahli warisnya. Ini tak masuk akal. Tidak. Bagaimana bisa? Ternyata ini Nisa yang tak ku kenal. Dia putri keluarga Wijaya. Tapi rela serahkan segalanya untukku. Rela ditindas dan menahan semua hinaan. Aku, Nona Wijaya, kenapa dulu bercerai dari keluarga Pratama? Kegagalan pernikahan adalah sikap nekat saya waktu muda. Saya terima kegagalan itu. Tak ada kaitannya dengan keluarga Wijaya. Bercerai untuk masa depan lebih baik. Saya rasa, andai identitas saya tak terbongkar, tak akan ada fitnah keji. Saya bersyukur berasal dari keluarga Wijaya. Bisa klarifikasi semua di sini. Nona Wijaya, benar. Keluarga Pratama pernah suruh Nisa jadi pembantu. Apakah kelakuan konglomerat seperti itu saat menindas rakyat biasa? Yang paling lucu, keluarga Fu justru menuduh. Kau tidak akan mengecewakan ayah kan? Mereka kan jelas-jelas kakak adik. Sunan ternyata adalah pewaris grup Su. Sia-sia aku mencari. Tak menemukan jejak masa lalu Sunan. Keluarga Fu memang memakai kekuasaan untuk menganiaya. Nona Su menanggung begitu banyak hinaan sebelumnya. Kalau bukan karena keluarga Su, entah dia akan direndahkan seperti apa lagi. Berdasarkan ini, alasan sebenarnya perceraian Nona Su dan Cheo Fu masih karena pihak ketiga yang merusak? Kalian meremehkan Nona Kiao, jadi pelakor itu terlalu rendah untuknya. Dia adalah seorang pembunuh. Nona Su, meski kamu putri keluarga Su, tidak boleh menuduhku sembarangan. Ya Chuan, lihat Nona Su, bagaimana dia bisa berkata begitu tentangku? Chow Wan-ro, cukup dengan aktingmu. Aku tak punya waktu menemani lakonmu. Cheng Yi, biarkan semua melihat jelas. Xiao Wan-ro, bagaimana dia mengatur kecelakaan untuk menjebakku? 3 tahun pernikahan? Kau selalu menggoda, mau cerai pun masih menghantuiku. Merencanakan kecelakaan? Untung aku selamat. Untung Dimas datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tangannya. Bukan aku tidak. Masih membantah? Dulu kau manfaatkan kakakku. Dia sangat mencintaimu. Kau malah selingkuh di belakangnya dan terus menipunya. berani kau tipu Rio? Arga, percayalah. Nona Su yang menjebakku. Dia cemburu kau peduli padaku. Diam. Kau hampir bunuh Nisa. Aku tak pernah peduli padamu. Aku hanya janji pada Rio akan menjagamu. Sudah sampai di sini, aku sudah lapor polisi. Ini urusan polisi. Arga, kumohon. Aku tak bisa dibawa polisi. Dinda masih butuh aku, Arga. Siapa Dinda lagi? Aku sudah cari dokter terbaik. Tak perlu kau urus. Arga, jangan tinggalkan aku. Arga. Sandiwara mesra kalian berdua? Sudah selesai? Ini pesta ulang tahun grup Su. Semua karena kau. Kalau bukan kau. Nisa, Arga. Tolong. Kakak, istirahat dulu. Ini bukan salahmu. Berani kalian istirahat? Nisa, kau pembawa sial. Anak saya masih di ruang operasi. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tak akan maafkanmu. Jaga mulutmu, Nyonya. Hari ini kau sentuh Nisa sedikit saja. Aku akan langgar prinsip tidak pukul wanita. Ci, Nisa pasti sudah berselingkuh. Denganmu sejak lama. Sekarang orang bilang anakku bajingan. Menurutku Nisa yang selingkuh duluan. Kamu Bisa diam sekarang? Kenapa dia selamatkan aku? Seharusnya dia tak peduli. Dasar brengsek. Tidakkah dia tahu menahan pisau bisa mati? Kak, tidak apa-apa. Aku bantu kakak duduk. Duduklah. Kakak, jangan sedih. Salahku terlambat selangkah. Kalau tidak yang menahan pisau, pasti aku. Bukan salahmu? Aku tak waspada. Tak kusangka Maya sekarang segila ini. Ngomong-ngomong di mana dia? Dia sudah dibawa Kak Reza ke kantor polisi. Perusahaannya juga sudah kuhancurkan. Asalkan grup pertama kali ini tak bantu, dia pasti mati mengenaskan. Aku akan selalu di sampingmu, tak akan biarkan kau terluka. Kenapa bukan aku yang menahan pisau itu? Hanya selangkah lagi. Lebih baik aku yang terluka, daripada melihat Nisa sedih karena Arga.
Dokter, Operasi berhasil, pasien sudah sadar. Siapa Nisa Wijaya? Pasien mau ketemu. aku. Nisa Wijaya. Aku ingin bilang, aku salah selama 3 tahun. Maafku terlambat. Aku tahu. Istirahat dulu. Jangan bicarakan ini. Tidak. Harus kubicarakan. Kau lakukan banyak hal, tapi aku brengsek. Aku tak hargai. Jarang pulang. Biarkan kau disakiti dan menderita. Lalu, hubunganku dengan Maya bukan seperti kiraanmu. Dulu Rio selamatkanku. Sebelum meninggal, dia minta aku jaga Maya Lestari. Makanya kukira kau tahu. Rupanya tidak. Itu tipuannya. Aku terlalu bodoh. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Masa lalu jangan diungkit. Sudah tak ada arti. Batu darah yang kau inginkan, ini untukmu. Sebagai balas budi. Kuharap mulai sekarang, kita putus hubungan. Nisa, kau tahu yang ku mau bukan ini. Arga Pratama, aku rasa kau sudah paham. Hubungan kita sudah berakhir sejak saat kita bercerai. Kita semua sudah dewasa. Tak perlu lagi berlarut-larut seperti ini. Inikah Nisa Wijaya yang sebenarnya? Tegas dan berani. Dia yang dulu lembut, tak kuhargai. Nisa Wijaya, bisakah kau temani aku beberapa hari ini? Anggap saja ini kesempatan untuk kita memulai baru. Berjanjilah padaku, boleh? Tuan Pratama, mengingat posisi keluarga Pratama, mengupah tenaga medis profesional. Pasti mudah, bukan? Tuan Pratama, jenis balas budi apapun atas penyelamatan nyawa, akan kuberi. Arga Pratama merasa bersalah? Tak perlu. Antara kita tak ada cinta. Tak perlu berlarut lagi. Mengapa hatiku sesak begini? Aku sudah jatuh cinta pada Nisa Wijaya. Hanya saja dulu tak sadar. Tidak, tak boleh kulepaskan. Kak! Kak! Aku antar kakak pulang istirahat ya. Kak Reza masih tunggu kita. Baik. Nisa Wijaya, aku... Presdir Pratama, hubunganmu dengan Nisa Wijaya sudah usai. Tolong jaga sikap Presdir Pratama. Nisa Wijaya, jangan-jangan kau jadi luluh padanya? Tidak. Sudah kulepaskan. Kau tahu itu? Baguslah. Nisa Wijaya. Aku, Bocah, panggil aku kakak. Nisa Wijaya. Kau sendiri tahu, aku tak ingin jadi adikmu. Berikan aku kesempatan lagi. Aku bawa kau mulai baru ya. Di masa putra kau tahu. 3 tahun ini telah menghabiskan semua perasaanku. Sekarang aku hanya ingin bekerja baik-baik. Aku tak akan memaksamu. Tapi ku harap kau tahu. Aku selalu di belakangmu. Melindungimu. Ayo pergi. Kata dokter kondisimu sudah aman. Kenapa jadi begini? Arga Pratama akan mati? Aku sudah tak cinta Arga. Kenapa hatiku sakit sekali? Seperti mau terkoyak. Sudah kontak keluarga Pratama? Urus jenazahnya. Kau kira aku mati? Rupanya belum mati. Barusan Nisa Wijaya sedih. Apa dia masih memikirkan aku? Belum lupakan aku sepenuhnya. Nisa, aku takkan mati. Tak boleh membuatmu sedih lagi. Kata-kata itu simpan saja untuk orang lain. Aku bawa berkasnya juga. Presiden Direktur lihat. Kalau tak ada masalah, langsung tanda tangan. Jangan bergerak. Lukaku berdarah. Lepaskan Arga Pratama. Dokter! Dokter! Tuan Pratama, luka Anda ini paling baik dirawat terus-menerus, agar tidak menghambat pemulihan. Terus gimana? Tapi, aku cuma mau istriku yang rawat. Nyonya Pratama, untuk Tuan Pratama.
Bagaimana kalau Nona rawat beliau beberapa hari ini? Aku bukan... Nisa, tinggallah di sini, ya? Lagi pula aku terluka karena Nona. Nisa tega menolak? Jangan mimpi. Nona rawat aku, hutang kita lunas. Atau Nona mau selamanya berhutang? Bukannya Nona mau putus total? Baiklah. Aku tunggu di sini. Sampai Nona pulih. Aku tahu, Nisa pasti takkan tinggalkan aku. Kali ini, aku takkan sia-siakan kesempatan. Halo? Apa Dinda masih mau menyendiri? Dokternya? Kata dokter bagaimana? Nona Dinda berkata, hanya mau temui Maya Lestari. Dokter pun tak berdaya. Oke, paham. Maya Lestari telah sakiti Nisa. Dia tak boleh keluar dari penjara. Dinda adalah penyelamatku. Aku tak boleh abaikan dia. Nisa, aku sudah minta orang rumah. Ganti semua pakaian di lemari. Semua kesukaan Nona. Masih mau apa lagi? Aku suruh mereka siapkan. Nak, dia datang untuk merawatmu. Ya, hidupnya untuk kerja bakti. Kenapa kau perhatian sekali padanya? Dia bukan pelayan. Bahkan jika dia belum istriku, dia tetap putri keluarga Wijaya. Ingin masuk keluarga Pratama? Kau tak punya peluang selamanya. Bukan urusanmu. Nisa, ada lagi yang kau mau? Aku akan minta orang rumah aturkan. Kali ini, takkan kubiarkan orang lain mencelamu, apalagi membuatmu tersinggung. Arga, aku kesini atas dasar saling menghormati. Mungkin ada sedikit rasa bersalah. Kalau kau lancang lagi satu kata pun, kau yang rugi sendiri. Kau yang rugi sendiri. Dokter bilang lenganku tak bisa digerakkan. Perlu disuapi. Lenganmu kan tak patah ya? Presiden Direktur Pratama. Nisa, aku hanya ingin kau yang suapi. Kalau tak mau, aku mogok makan. Biarkan aku mati kelaparan. Menyuapi saja, kok repot. Jangan ganggu Nisa lagi. Aku yang suapi. Ini kakak kasih untukmu. Dimas, terima kasih. Maaf, aku tak ingin dengar itu. Kalau kakak benar-benar merasa ingin berterima kasih, berikan saja kulum. Ahem, ahem. Kamu kok datang? Sakitku tak perlu kau urus. Aku tentu datang untuk Nisa. Melayani orang, dia tak pandai. Aku ahlinya. Kakak, jangan sungkan soal ini. Urusanmu adalah urusanku. Kita baru satu keluarga. Melayani orang asing macam ini. Bisa saja. Siapa kau bilang orang asing? Sudah pasti kau orang asing. Kalau tidak, aku ambil akta cerai dan tunjukkan padamu. Aku sudah keluar dari rumah sakit. Tak perlu dirawat Tuan Saputra. Aku mau rapat dengan Wakil Presiden Direktur Wijaya. Ini menyangkut rahasia bisnis. Tuan Saputra, pulang saja dulu. Rapat apa lagi? Jelaskan. Apa masalah dengan proyek Presiden Direktur Pratama? Bukan soal proyek. Temanilah aku nonton film. Bukankah kau suka mawar putih? Aku tak suka. Tidak apa. Hei, jangan bergerak. Dokter bilang hati senang bikin cepat sembuh. Nisa, temanilah aku nonton film. Arga Pratama dulu. Tak pernah selembut ini. Tuan Pratama, tonton saja sendiri. Dimas. Kakak, Dimas. kakak. Kenapa kau datang? Aku khawatirkanmu. Oh ya, Kak. Barusan kau ngapain sama dia di atas? Dasar perempuan jalang, sudah cerai. Masih ngejar-ngejar anakku. Dulu aku suruh kalian berbaikan. Kau malah pura-pura menolak. Sekarang main drama lagi. Masih punya muka tidak? Diam kamu nenek tua. Nyonya Pratama. Harap Anda berbicara dengan sopan. Jangan pikirkan Anda liwat, saya akan mengalah pada Anda. Nisa Wijaya, saya peringatkan Anda. Jangan berbuat apapun pada anak saya. Jangan kira hal-hal yang Anda lakukan. Tidak ada yang tahu. Apa yang saya lakukan? Saya lihat di kamera pengawas. Anak saya makan dan minum obat sendiri, habis itu malah melayani Anda. Anda bersama si brengsek ini, jelas ingin membunuh. Arga kami. Saya akan terus memantau Anda. Siapa yang mau Anda pantau?
Arga, perempuan ini. Sudah saya bilang, kalau Anda ribut lagi, jangan pulang. Ini semua untuk kebaikanmu. Tidak perlu. Apakah Anda tidak lihat? Dia baru saja memperlakukan saya seperti ini. Apakah saya harus menghinakan diri padanya? Nyonya Pratama, sikap saya pada Anda sudah cukup baik. Saya belum membalas dendam, sudah cukup bermurah hati. Anda harusnya bersyukur. Arga, saya tidak izinkan Anda bersamanya. Usir perempuan ini. Ini bukan urusan Anda. Saya ibumu. Saat berusia 5 tahun, aku dikirim ke luar negeri, menerima pelatihan khusus. Saat ingin menelepon ibu, teleponku malah ditolak dengan kesal. Hal ini dilaporkan ke kakek, dan aku dipukuli habis-habisan. Dulu masa kecilku diabaikan, sekarang kau ingin mengendalikanku. Dulu kau diam-diam, menyakiti Nisa Wijaya. Aku belum menghitungnya. Kau ingin pergi dari keluarga ini, silakan saja. Anggap saja aku bukan anakmu. Halo. Kamu tenangkan dulu Dinda Aulia. Aku segera ke sana. Nisa, aku masih ada urusan. Tunggu aku pulang dengan baik ya. Apakah aku masih menyukai Arga Pratama? Saat dia celaka, aku begitu sedih. Apakah tidak ada cinta sama sekali? 3 tahun ini, dia tidak memberikan apa-apa. Bisakah aku mencintainya lagi? Halo Rina Hartono. Nisa Wijaya, coba tebak apa yang kudengar. Arga Pratama ternyata pergi menemui Maya Lestari di penjara. Mereka bahkan sengaja diatur dalam kamar tunggal. Aku khawatir wanita Maya Lestari ini berulah lagi. Makanya aku sengaja menyuruh orang mengawasinya. Tak disangka Arga Pratama malah mengunjunginya. Hai, sampah manusia ini. Begitu rupanya. Rupanya dia masih tak bisa melupakan Maya Lestari. Lalu apa arti semua yang dilakukannya beberapa hari ini? Sengaja menertawakanku? Kamu masih menyukai Arga Pratama? Tidak. Aku tak akan ulangi kesalahan ini. Betapa konyolnya aku. Kamar tidur di rumah Pratama sama sekali tak terganggu. Kupikir dia sedikit peduli padaku. Nyatanya, dia tetap menginginkan Maya Lestari. Putuskan semua kontak dengan Maya Lestari. Baik, Presiden Direktur. Bagaimana dengan Nona Aulia? Sudah kuperiksa. Aulia jelas sengaja dicari oleh Maya Lestari. Hari itu aku paksa buka pintu, suruh dokter periksa. Dia sama sekali tidak sakit. Maya Lestari menyuap Aulia, bersandiwara jadi penyelamatku. Bahkan coba mengancamku. Kau kira aku akan biarkan Nisa terluka lagi? Masih perlu diselidiki? Tentu saja wujud terima kasih harus dibayar. Bagaimanapun juga. Terus cari. Diterima. Halo Nisa. Ada waktu malam ini? Ada urusan. Bukankah dulu kau bilang, paling suka masakan Hinode itu? Sudah kureservasi. Bisakah malam ini kau temani aku makan? Nisa Wijaya. Akan kulunasi semua yang kutelantarkan. Selama 3 tahun ini, tak akan kubiarkan kau terluka lagi. Makananmu tak ku mau. Jangan telepon urusan pribadi lagi. Presiden Direktur, jangan telepon Nisa lagi. Kami sedang makan. Ditutup! Tuan muda kedua Saputra ini, berani-beraninya merebut Nisa dariku. Salah. Jangan-jangan Nisa benar-benar suka padanya? Halo. Tolong cari tahu lokasi Nisa Wijaya. Aku akan menjemputnya sekarang. Kak. Ini bunga untukmu hari ini. Dimas. Jangan kirimi aku bunga lagi. Kak. Jangan terus menolakku. Kau pikir aku tidak punya perasaan? Setiap kali kau menolak, hatiku sakit sekali. Tapi aku... Kau sedang apa? Bukan urusanmu. Pak Direktur Pratama, kenapa tidak istirahat di rumah sakit? Malah ke sini. Nisa, kamu masih ingat mie yang pernah kamu buatkan? Aku sudah coba membuatnya. Pulang dan makan bersamaku. Pak Direktur, hubungan kita tidak sedekat itu. Benar tidak mau ikut? Aku katakan untuk terakhir kali. Antara aku danmu, hanya hubungan bisnis. Aku takkan menyerah. Kembali. Sudah kubilang jauhi Nisa. Jangan mendekat lagi. Aku mencarinya. Kau mau apa di sini? Nisa Wijaya sudah hilang seminggu. Telepon tidak diangkat. Kantor juga kosong. Dia kemana? Jangan-jangan mencari Dimas? Dimas, di mana Nisa?
Kau bawa dia kemana? Dengan apa hakmu bertanya? Dia kabur ke luar negeri hari ini karena tak mau bertemu denganmu. Sekarang dia di pesawat, hampir tiba di negeri Belfara. Katanya, ingin lenyap sepenuhnya dari duniamu. Sejijik itu dia padaku? Halo? Apa? Pesawatnya kecelakaan. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Ini hari ke-7 setelah kecelakaan pesawat. Tim penyelamat tidak menemukan apapun. Semua lapisan masyarakat menyampaikan belasungkawa. Tidak mungkin. Nisa pasti baik-baik saja. Dia ke negeri Belfara cuma untuk menghindariku. Aku yang celakakan dia. Kau harus bertahan hidup. Beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku. Kumohon. Jangan sampai terjadi apa-apa. Jangan sampai terjadi apa-apa. Lihat keadaanmu sekarang. Urusan perusahaan kau tinggalkan demi seorang perempuan. Habiskan uang sebanyak itu, sewa banyak tim penyelamat, hanya untuk mencari mayat? Ini jelas membuang-buang sumber daya keluarga Pratama. Nisa tidak mati. Bagus. Kau berani sekali memperlakukan ibumu seperti ini, hanya demi seorang perempuan. Kalau dia tidak mati, kemana dia pergi? Keluarga Wijaya saja tidak menemukannya. Masa tim penyelamatmu bisa? Kau jadi seperti ini karena seorang perempuan, kakekmu pasti akan menghukummu. Nisa bukan orang luar. Dia adalah istriku, wanita yang paling kucintai. Sekarang pengendali grup Pratama adalah aku, tak ada hubungannya denganmu dan kakek. Keluar dari sini. Keluar! Halo? Ada kabar tentang Nisa? Belum ada sementara ini. Perairan tempat pesawat jatuh sudah semua dicari. Sekarang tinggal satu pulau terpencil, dan di atasnya ada perompak. Tempat itu tak mudah dimasuki umum. Meski berhasil masuk, hidup pun tak akan selamat. Kari, berapapun biayanya, jangan lewatkan satu sudut pun. Tapi kalau pergi sekarang, mudah jadi sasaran perompak. Masalahnya tak berujung. Aku tak peduli. Meski taruhannya nyawaku, tak boleh kulewatkan. Sedikit kemungkinan Nisa masih hidup. Kamu betul-betul mantap mau pergi? Pesawat tanpa awak keluarga Wijaya. Sudah di atas pulau, mencari selama seminggu. Tak ada jejak Nisa. Aku tak akan menyerah. Kau tahu adikku, dimanja sejak kecil. Keluarga Wijaya tak pernah biarkan dia tersakiti. Semua penderitaannya terjadi di sisimu. Aku, Dulu demi kamu, dia tinggalkan keluarga Wijaya. Sampai belajar masak. Kau tahu berapa luka di tangannya? Aku tanya satu hal. Pernahkah kau makan masakannya? aku, 3 tahun itu, Nisa adalah keluarga kami, keluarga Wijaya. Kau sangat peduli, aku ucapkan terima kasih untuk Nisa. Tapi yang lain, tak perlu kau urus. Nisa memberiku semua cintanya. Apa yang kau beri padanya? Tatapan dingin? Ucapan kesal? Atau tak tahu akan penderitaannya? Aku bersalah pada Nisa. Kau cari maut? Kau bisa ke sana? Kau rela demi wanita? Wanita yang sama? Kau rela tinggalkan keluarga? Bukan urusanmu. Layak benar? Kau untuknya? Kau rela tinggalkan grup Pratama? Layak. Dibanding yang dia lakukan padaku. Yang kau lakukan ini bukan apa-apa. Sudah kau beritahu grup Pratama. Jika aku tak kembali hidup, kau temani dia mati. Jangan pergi. Arga Pratama gila benar. Ternyata pergi sendiri ke pulau terpencil. Hampir dibunuh perompak. Baru selamatkan Nisa. Aku juga ingin pergi. Sial, selalu terlambat darinya. Apa aku ditakdirkan gagal? Tuan besar mengurungku di rumah. Hampir patah kakiku. Baru lari dari rumah. Tetap lebih lambat dari Arga. Kakak akan sembuh? Kata dokter, masih menunggu. Malam ini kritis. Nisa dan Arga, untuk melindungi Nisa, Arga terluka lebih parah. Cedera beratnya karena melindungi Nisa,
Bagaimana kondisi Nisa? Dia baik-baik saja. Dokter bilang, luka lamamu belum sembuh. Lalu tambah berat cederamu. Kalau tak ingin mati, berbaringlah dan jangan banyak bergerak. Cepatlah sadar ya, Kak. Aku belikan banyak bunga kesukaanmu. Dia pasti akan sadar. Tapi dia hanya milikku. Oh ya? Belum tentu. Kamu lupa kakak ke Prancis gara-gara kau... Kak, kau sadar. Dokter. Nisa, Kak, kau baik-baik saja? Dimas. Dia siapa? Kak, dia itu bajingan. Tak perlu kau ingat dia. Baik. kamu tak ingat aku lagi? Presdir Pratama, kalau terus begini, akan kusuruh Kak Ujen menempatkanmu di kamar sendiri. Kata orang, amnesia selektif akan menghapus ingatan paling menyakitkan. Nisa tak ingat aku. 3 tahun itu terlalu menyakitkan baginya. Aku yang bersalah. Dokter. Kak, rasanya sudah lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Presdir Pratama, jangan dilihat lagi. Nanti muntah darah karena marah. Aku akan panggilkan dokter untukmu. Kamu, tuan muda kedua. Dimas. Bagaimana kalau kita ganti kamar saja? Aku tak mau sama orang tak dikenal. Baik, nanti akan aku atur. Nisa, kamu benar-benar lupa aku? Kak bilang kamu pernah selamatkan nyawaku? Terima kasih. Kak juga bilang akan memberi imbalan. Ada permintaan, katakan saja. Dulu, aku kasih Nisa uang, ingin selesaikan semuanya. Sekarang karma berbalik, giliranku. Nisa, kamu... Tuan Pratama, tak ada yang perlu dibicarakan. Kak, kamar rawat sudah siap. Ayo kita ke sana sekarang. Nisa, jangan pergi. Jangan pergi. Marahiku atau acuhkan aku, semua ku terima. Tapi jangan perlakukan aku begini ya. Apa maksud Tuan Pratama? Kita cuma orang asing. Tak ada hubungan. Aku tak kenal kamu. Ayo pergi. Kak, kamu benar-benar tak ingat dia? Ya, andai aku bisa benar-benar lupa, biar selamanya hilang, tak akan sakit hati seperti ini. Tapi aku tak boleh ulangi kesalahan. Kesalahan 3 tahun lalu, sekali saja cukup. Arga lagi ngapain sih? Tiap hari kirim bunga, nongkrong di depan rumah, main drama cinta sedih. Nggak tahu, aku cuekin. Untung kamu lupa. Mending jangan ingat-ingat lagi. Iya, aku juga mau... Sudah, istirahat dulu. Sebentar lagi ulang tahunmu, nanti Dimas Saputra siapin kejutan buat kamu. Oke. Pak Direktur, nggak ada yang ngajarin. Sebelum masuk harus ketuk? Apa aku terlalu kangen? Nisa, bukannya suka mie? Ini aku buat, coba dong. Nggak mau, nafsu makan hilang. Sudah 2 minggu pulang, Nisa Wijaya nggak berubah sama sekali. Semua bunganya dibuang. Mau makan apa? Aku traktir. Nggak usah. Aku nggak kenal kamu. Aku juga nggak mau makan sama kamu. Sama bunganya ini, jangan kirim lagi. Nisa, aku cuma mau makan bareng. Lupa nggak apa-apa. Anggap aja kita kenalan baru. Kasih aku kesempatan lagi. Biarkan aku yang ngejar, boleh? Nggak boleh. Pak Direktur, kalau bukan urusan kerja, silakan keluar. Aduh, Nisa, jangan gitu. Aku serius. Dulu aku terlalu bodoh. Tertipu oleh Maya Lestari. Sebelum kamu pergi ke luar negeri, aku mengunjunginya di penjara. Karena Diam. Masalahmu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau dengar. kamu melupakan segalanya tidak penting. Tapi dalam 3 tahun ini, luka dan kerugian yang kuberikan padamu benar-benar terjadi. Kumohon beri aku kesempatan untuk menjelaskan dan menebus. Baik? Sudah 3 tahun. Aku tak pernah melihat Arga Pratama merendahkan diri seperti ini. Lagi pula dia menyelamatkanku? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Waktu itu, aku menemui Maya Lestari. Karena dia memanfaatkan Dinda Aulia untuk memaksaku. Dia bilang Dinda Aulia adalah orang yang menyelamatkanku saat itu.
Tapi setelah aku selidiki ternyata bukan. Oh, begitu ya. Dia menemui Maya Lestari. Bukan karena masih ada sisa perasaan. 3 tahun lalu Rio Saputra mati untukku. Saat sekarat dia menitipkan Maya Lestari padaku, berharap aku merawat pacarnya. Dulu, semua ini sebelumnya tak pernah ku ketahui. Saat itulah aku punya tanggungan, menganggap Maya Lestari sebagai pengharapan terakhir Rio Saputra, sehingga mengabaikan perasaanmu. Jadi, kamu karena Rio Saputra? Kalau begitu Maya Lestari. Aku terhadap Maya Lestari, tidak pernah ada perasaan cinta antara pria dan wanita. Kamu adalah wanita pertama yang kucintai. Kamu yang mengajariku cara mencintai. Selain kamu, aku takkan mencintai orang lain. Sudah selesai? Penjelasanmu bisa saya terima. Tapi basa-basimu, saya tak percaya. Tenang saja, kau akan lihat ketulusanku. Berdasarkan bukti dari pengacara Fu, Nona Lestari selain terhadap Nona Su, 2 kali percobaan pembunuhan. 3 tahun lalu juga melakukan penipuan dan kejahatan berat lainnya. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Nona Lestari akan membayar kejahatannya dengan harga mahal. Maya Lestari memang pantas. Tapi pada Fu Yechuan, ini gelang yang kupakai. Saat kerusuhan di Inggris dulu, ia menyaksikan hubungan rumitku dengan Fu Yechuan. Dengan membuangnya, hubunganku dengan Fu Yechuan akan benar-benar putus. Ini gelangmu. Kaulah orang yang dulu menyelamatkanku, kan? Saat itu aku kehilangan banyak darah, tak lihat jelas wajahnya. Tapi gelang ini tak mungkin salah. Aku tak tahu maksud Pak Fu. Ini cuma aku beli sembarangan. Sudah kuperiksa. Gelang ini edisi terbatas. Hanya satu di dunia. Kenapa kau tak mau mengaku? Sudah kukatakan, aku bukan orang yang kau cari. Aku tak alami kerusuhan itu, apalagi menyelamatkanmu. Bukankah kau lupa ingatan? Kenapa ingat sudah menyangkal? Aku hanya asal bicara. Pokoknya, saya bukan orang yang Anda cari. Nisa, kamu, Tuan Pratama ingin bermain permainan mencari penyelamat, pergi ke tempat lain. Kerja sama kita sudah berakhir. Tolong jangan datang lagi mencari saya. Kau yang rugi sendiri. Sudah pergi begitu saja. Nisa, kali ini saya bertaruh. Semoga kamu memberikan saya kesempatan terakhir. Asalkan bisa menebus, berilah saya kesempatan untuk mencintaimu. Saya rela mengorbankan segalanya. Tuan Pratama, saya pikir sudah jelas saya katakan. Wakil Presiden Direktur Wijaya, saya asistennya. Tuan Pratama menerima telepon sejam yang lalu. Penelepon bilang, dialah bos geng yang memicu kerusuhan dulu. Mereka menangkap penyelamat Tuan Pratama. Minta nyawa Tuan Pratama sebagai tebusan. Tipu daya murahan macam ini, Arga Pratama sampai mempercayainya. Tuan Pratama awalnya juga curiga. Tapi di tangan mereka, ada gelang wanita itu. Bukannya gelang ada pada saya? Wakil Presiden Direktur Wijaya bilang apa? Saya tidak dengar jelas. Oh, tidak apa-apa. Di mana sekarang? Tuan Pratama khawatirkan keselamatan penyelamat. Menyetujui permintaan mereka. Cepat halangi dia dulu, saya segera sampai. Datang larut malam, ada apa? Kamu mau kemana? Saya ke Inggris. Ada urusan pribadi. Saat saya tidak ada. Jaga baik-baik dirimu. Cukup hanya dengan satu gelang ini. Kau mau menyerahkan diri pada jebakan. Orang itu sungguh sangat penting bagimu? Aku sudah mencari orang itu selama 3 tahun. Bukan sekadar untuk membalas budi. Aku juga takut ia karena telah menyelamatkanku, mendapat balasan dari pelaku kejahatan. Ini tanggung jawabku sebagai tentara. Kamu bodoh atau apa? Mereka menipumu. Aku bodoh. Mungkin, tapi budi nyawa harus dibalas. Jangan pergi, aku akui. Aku akui dulu yang menyelamatkanmu adalah aku. Bukan Aulia. Juga bukan orang yang muncul sekarang ini. Nisa. Jadi kau mengaku, jadi kau tidak benar-benar hilang ingatan, kan? Aku... Kau bohong padaku. Nisa. Jangan pergi. 3 tahun itu aku mengecewakanmu. Aku bisa melepaskan segalanya. Hanya mohon beri aku satu kesempatan. Nisa. Aku mencintaimu. Tapi, Tidak ada tapi. Biarkan aku mengejarmu dengan sungguh-sungguh. Menebus kesalahanku dengan tulus. Mencintaimu sepenuh hati.
Dengar-dengar kau menerima lagi proyek baru dengan grup Pratama. Bukannya dulu kau bilang tidak ingin melihat Arga lagi? Proyek itu bagus. Berhubungan dengannya juga untuk kepentingan bisnis. Grup Wijaya masih ada kami? Jangan korbankan dirimu untuk perusahaan. Kak, aku tahu. Hari ini ulang tahunmu, jangan bahas urusan bisnis. Yap. Dimas sudah bersusah payah mempersiapkan hadiah. Menurutku, dia juga cukup baik. Adi, bagaimana kalau pertimbangkan? Kak Jin, aku hanya menganggapnya adik. Oh. Kalau gitu, bagaimana dengan Arga? Kau anggap dia sebagai apa? Aku, Belakangan Arga sering mengganggu Nisa. Mulai ajak makan, nonton, sampai masak bareng. Urusan grup Pratama pun ditinggalkan. aku tak tahu. Ngomong-ngomong dia datang. Dimas dan Arga datang. Dimas dan Arga datang. Kak. Ini hadiahku untukmu. Suka? Cantik hadiahnya, tapi tak perlu seramah ini. Kak. Aku tahu. Ini untuk kakak yang selalu jaga aku sejak kecil. Aku tak akan mempersulitmu. Kalau kau sudah pilih, aku akan berdiri di belakangmu. Selamanya jadi adikmu. Dimas, terima kasih. Kak. Maukah kau menari denganku? Kak. Sejak kecil, aku selalu ikut di belakangmu. Sejak kau nikahi Arga, 3 tahun ini sangat menyiksa. Aku cuma bisa mengikutimu, memandangimu diam-diam. Tapi tak bisa berbuat apa. Dimas, aku tak pantas perlakukan begitu. Kak. Tidak, kau salah. Kau adalah yang terindah. Kau yang paling berani dan unik. Segala hal baik di dunia ini, kau pantas menerimanya. Terima kasih tulus, Dimas Saputra. Terima kasih, Kak. Kak, boleh aku mencium pipimu? Kak, kuharap kau percaya padaku. Akan kuingat selalu perasaan kita. Akan kuberikan doa terbaik di dunia ini untukmu. Dimas, Nisa adalah milikku. Arga Pratama, kau benar-benar beruntung. Tapi kuperingatkan, jika kau bersikap tidak hormat pada Nisa lagi, kau akan tanggung konsekuensinya. Tak perlu kau katakan. Nisa adalah orang tersayangku. Akan kucintai dengan sepenuh hati dan menghargainya. Oh ya? Lalu apa hadiahmu untuknya? Kusiapkan 3 hadiah untuknya. Nisa, 3 tahun lalu kau beri aku jam tangan. Kini ku berikan kalung untukmu. Basa-basi. Sama sekali tidak tulus. Nisa, di tahun kedua pernikahan kita, kau beri aku shawl. Sekarang, ku berikan topi yang serupa, edisi untuk pasangan. Kau masih ingat? Nisa, pernikahan 3 tahun lalu, hanya ada selembar akta nikah antara kita. 3 tahun kemudian kini, ingin ku genapi semua yang tak sempat kau dapatkan. Terima kasih telah memaafkan semua kesalahanku, sehingga aku bisa mendapat kesempatan lagi untuk mencintaimu. Nisa, maukah kau menikah denganku? Salah di masa lalu telah berakhir. Mulai hari ini, ku cintai kau 2 kali lipat, dan ku sayangi kau lebih. Jadikan kau wanita terbahagia. Aku bersedia.